Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kaget ada razia kendaraan, pengendara motor di Merauke melompat dari motor. Peringatan Hari Santri, ribuan santri di Merauke ikut kirap sejauh 10 km. Warga minta Presiden turunkan harga sembako dan tiket pesawat. Polres Mimika saat ini menangani 2 laporan dari paslon Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Laporan itu tentang dugaan pencemaran nama baik paslon. Kasat Reskrim Polres Mimika AKP Fajar Sadik mengatakan 2 laporan polisi itu sudah diterima dan masih dalam proses pendalaman penyidik. Apakah bisa ditindaklanjuti ataukah tidak? Untuk dari pasangan MP3, pertama yang dilaporkan itu masalah pencemaran nama baik, tetapi memang yang dilaporkan lokusnya atau kejadiannya itu berada di luar Timika, sehingga memang itu masih kami dalam proses ya untuk selanjutnya melakukan laporan. Kemudian laporan kedua yang kita tindak lanjuti adalah masalah pengancaman. Masalah pengancaman yang dilakukan oleh seseorang ya terhadap Ibu Peggy di sini ya, dan dilakukan secara by phone, telepon, tidak langsung pengancamannya. Adapun jenis pengancamannya itu memang telepon, kemudian voice note, ya, rekaman yang telah direkam dan sudah kami pegang barang buktinya oleh Peggy, di mana dalam percakapan tersebut atau rekaman tersebut adanya ancaman-ancaman berupa upaya mendatangkan massa, kemudian bahkan ada ancaman akan melakukan pembunuhan terhadap pelapor. Di sini juga kami menambahkan sedikit bahwa kaitan dengan laporan yang kami terima ini tidak ada kaitannya dengan politik, ya, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan politik, dan semua masuk dalam ranah pidana umum yang kami tangani. Polisi juga memastikan 2 laporan yang ditangani itu bukan masuk dalam ranah pilkada. Seluruh kasus yang masuk dalam ranah pilkada ditangani oleh Sentra Gakumdu. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Panitia Pengawas Distrik Sentani membuka lowongan bagi pengawas tingkat TPS yang akan bertugas mengawasi pilkada serentak di seluruh TPS di Kabupaten Jayapura. Ketua Panwas Distrik Sentani Kota, Mikhail Mole, mengatakan ada sekitar 300 orang yang telah mendaftar sebagai calon pengawas TPS. Namun pihaknya tidak dapat menerima seluruh warga yang mendaftar sebagai anggota pengawas TPS. Panitia hanya merekrut 110 orang yang akan ditempatkan di 110 TPS di seluruh distrik Sentani Kota. Ada beberapa peserta yang kita ketemu, mereka namanya sudah keluar di KPPS, kemudian mereka mendaftar lagi di PTPS. Nah, sehingga kami langsung melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa nama saudara ada masuk di dalam KPPS di beberapa kelurahan kampung di distrik Sentani, sehingga jika yang bersangkutan ingin berada dengan pengawas TPS, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat pengunduran diri kepada PPS supaya kedepannya itu tidak ada pendopolan nama di 2 lembaga yang berbeda. Karena kalau dia bekerja sebagai pengawas TPS, dia harus komitmen untuk berada di satu tugas yang dia empat. Indikator untuk menentukan seseorang menjadi PTPS itu apa sih? Dia punya pengetahuan kepemiluan, terus integritas diri, komitmen untuk bekerja bersama Bawaslu, dalam hal ini Panwas Distrik Sentani, kemudian komunikasi, cara berkomunikasi, bagaimana pengambilan keputusan, terus kemampuan sosial di
lingkup wilayah kerjanya. Saat seleksi, panitia pengawas menemukan beberapa pendaftar yang ternyata namanya juga ada sebagai anggota KPPS. Menurut Mikhail, pihaknya meminta komitmen kepada para pelamar apakah ingin tetap bergabung sebagai pengawas TPS ataukah masuk menjadi anggota KPPS. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Ari melaporkan. KPU Merauke Sabtu lalu kembali menggelar Festival Pilkada. Festival itu bertujuan untuk menyosialisasikan pelaksanaan Pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 November 2024. Festival Pilkada meliputi olahraga, yaitu fun bike dan fun run yang terpusat di lapangan Kapsul Merauke, Papua Selatan. Menurut Komisioner KPU Merauke, Yanderson Victor, kegiatan ini merupakan upaya KPU Merauke untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pilkada agar mereka datang ke TPS untuk mencoblos. Merauke Pilkada Festival ini adalah event sosialisasi untuk pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Merauke. Adapun dalam event Merauke Pilkada Festival ini kami melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah color run, kemudian fun bike, dan juga fun walk atau jalan santai. Dan dalam estimasi kami diperkirakan 3.000 orang hadir dan mengikuti kegiatan ini. Belum lagi ajakan untuk masyarakat menikmati hiburan rakyat sehabis pelaksanaan fun bike, fun walk, dan color run. Dan juga kami siapkan di sekitar area pelaksanaan kegiatan ini adalah kuliner yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang hadir pada kegiatan hari ini. Harapan dari kegiatan ini agar seluruh masyarakat Merauke yang hadir benar-benar tahu dan meneruskan informasi bahwa pada tanggal 27 November tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati di Kabupaten Merauke. Selain festival, KPU Merauke juga melaksanakan berbagai kegiatan seni untuk menghibur warga seperti Zumba, grup band, dan lain sebagainya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.